Halo Sobat Daring, jumpa lagi di channel Redaksi KD. Belakangan ini pasti teman-teman ramai dengan pemberitaan tentang Prabowo ya, yang mana digadang-gadang atau surveinya tertinggi dan Hansnya untuk menang terbuka lebar ya, karena semua lembaga survei menyatakan Prabowo adalah yang teratas. Masih sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya, ketika Prabowo nyapres pasti yang menjadi perbincangan publik, terutama netizen pasti bertanya, siapa nanti ibu negaranya kalau Pak Prabowo jadi presiden, karena Pak Prabowo kan jomblo ya, setelah sekian lama bercerai dengan istrinya, yang mana istri beliau dulu adalah anaknya Presiden Soeharto. Nah, ini menarik mengenai sosok ibu negara ini, akan kita bahas, kita kupas sampai tuntas biar pertanyaan yang rutin selalu terlontar setiap 5 tahun sekali itu akan terjawab dan tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu ke depannya. Simak video ini sampai tuntas. Oke, langsung saja kita lanjut pembahasan tentang ibu negara. Nah, sebetulnya untuk ibu negara itu sendiri adalah bukan sebuah kewajiban ya, bukan sebuah harus seorang kepala negara itu harus satu paket dengan ibu negara atau alias harus punya istri, itu enggak ya. Nah, karena berhubung negara kita Indonesia kan baru berganti presiden sebanyak 7 kali ya, 7 atau 8 ya, pokoknya kan kita kan merdekanya kan baru ya, presiden pertama Soekarno, terus Soeharto, Habibie, Megawati kan baru aja. Jadi dan kebetulan selama ini presiden kita adalah mereka yang punya pasangan. Padahal di negara-negara Eropa yang lebih dulu merdeka, yang sudah berusia ratusan tahun, contohnya misalnya di Amerika yang sudah berganti presiden sebanyak nggak terhitung lah ya, itu banyak sekali presiden yang ya nggak banyak sih, maksudnya beberapa ada itu yang tidak punya pasangan. Dan di luar Amerika, di negara-negara Eropa juga banyak mereka ya fan-fan aja menjalankan pemerintahan. Yang pertama yang disebut sebagai first lady dan memulai secara teratur penggunaan istilah itu adalah Harry Land, yang sebenarnya adalah keponakan presiden ke-15 AS, James Buchanan, karena dia tidak menikah seumur hidupnya. Nah, bahkan untuk sebutan first lady itu malah justru keponakannya presiden AS ya, yang ke-15 ini, karena malah presiden ini tidak menikah seumur hidupnya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, posisi ibu negara disebutkan dalam seperangkat hukum, yaitu keputusan presiden Kepres nomor 141 tahun 199 tentang sekretariat presiden. Nah, di dalam ini, khusus di Indonesia, untuk ibu negara ini ada disebut di ini ya, di Kepres ini ada yang nomor 141 tahun 99, ini tentang kesekretariat presiden, ini ada di sini. Namun yang disebut di sini adalah yang diatur di dalam pasal ini itu adalah tentang pelayanan terhadap ibu negara. Jadi tidak menyebutkan atau tidak mewajibkan seorang kepala negara, seorang presiden itu harus punya istri, tapi ibu negara ini mendapat layanan, bagian dari mendapatkan pelayanan dari kesekretariatan negara gitulah ya. Di dalamnya ibu negara masuk dalam pelayanan jajaran sekretariat presiden yang bertugas memberikan pelayanan ke rumah tanggaan, keprotokolan, dan pelayanan pers kepada presiden, wakil presiden maupun istri presiden dalam kurung ibu negara. Sedangkan dalam regulasi lain terdapat Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2005 tentang staf khusus presiden. Posisi ibu negara masuk dalam pelayanan staf khusus presiden. Nah, jadi sudah jelas ya, diatur bahwa pasal yang mengatur tentang ibu negara bersifat pelayanan, jadi tidak mengatur mewajibkan bahwa seorang kepala negara presiden harus punya istri, harus ada ibu negara, itu enggak harus gitulah ya. Namun
sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat kita kan selalu mengidamkan tentang figur atau kesempurnaan ya, tidak terkecuali terhadap presiden sekalipun atau kepala negara. Pasti netizen atau masyarakat Indonesia berharap bahwa ini ada pendamping, kita harus punya ibu negara gitu kan. Dulu ketika Prabowo nyalon di tahun 2014 dan 2019 juga ramai dibahas tentang itu, dan Prabowo dikabarkan ya, digosipkan kan ini akan rujuk dengan mantan istrinya yang dulu, karena waktu itu si mantan istri juga merapat ke Prabowo. Jadi diisukan, digosipkan itu kalau Prabowo menang nanti ibu negaranya, mantan istrinya akan rujuk kembali gitu. Dan kalaupun nggak rujuk ya pasti gampang sekali untuk seorang Prabowo milih calon istri ya, untuk nyari istri kalau misalnya untuk melengkapi stigma atau untuk menghilangkan stigma bahwa presiden, bahwa negara tidak punya ibu negara, atau untuk agar publik tidak terus ini ya, tidak mungkin untuk inilah untuk demi citra, demi agar dilihat sempurna, pasti mudah sekali untuk Prabowo mencari sosok istri ya, apalagi langsung menjadi permaisuri, menjadi ibu negara, pasti mudah sekali. Jadi untuk perbincangan soal, untuk perdebatan atau kisruh atau apalah, perdebatan publik netizen ini masalah kalau Prabowo jadi presiden siapa ibu negaranya, itu harusnya nggak usah terlalu diributkan ya, karena negara tidak wajib, negara tidak mewajibkan bahwa presiden itu punya istri. Dan kalau untuk urusan protokoler atau acara-acara seremonial itu bisa diwakilkan, mungkin menteri perempuan atau apa, pasti bisalah itu. Jadi sudah terjawab ya bahwa bukan hanya di Indonesia, kalau nanti misalnya Prabowo menang sebagai presiden di pemilu 2024 nanti, tapi negara barat banyak sekali presiden yang tidak punya ibu negara dan berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya nanti netizen atau masyarakat Indonesia menuntut bahwa Prabowo harus punya istri, bahwa kita harus punya ibu negara, ya mudah aja. Misalnya Prabowo bisa rujuk dengan mantan istrinya, karena kan sekarang kan masih dekat ya hubungannya, bahkan nyalek di Gerindra kan yang mantan istrinya Prabowo. Dan kalaupun nggak bisa rujuk dengan yang lama, kan banyak sekali perempuan-perempuan yang misalnya janda-janda, wanita-wanita karir, wanita teknokrat yang misalnya mau dijadikan ibu negara. Jadi cukup sekian konten kali ini, semoga bisa menjawab dan menambah informasi untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.